Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi dengan kami ya di vlog project daripada si Bambu Studio. Nah, hari ini alhamdulillah kita sudah mencapai 100% dan kami sudah serah terima rumah ini ya, teman-teman semua. Bangunan ini ada di lokasinya di Palembang ya, di Palembang. Ini luas lahannya sekitar 15x23, yaitu 345 meter persegi dengan luas bangunan sekitar 250 meter persegi. Nah, teman-teman semua, mari kita tinjau seperti apa kira-kira dalamnya rumah ini ya. Sedikit informasi bahwa bangunan ini direncanakan oleh si Bambu Studio sebagai perencana dan Sikon sebagai kontraktornya. Nah, nanti kita di akhir video kita akan ngobrol-ngobrol ya dengan kontraktornya langsung ya, dengan Pak Cepi, kira-kira seperti apa lika-liku pembangunan rumah ini sampai kemudian jadi, terus kemudian berapa nih kira-kira biayanya bangunan ini. Ini kita bahas pagar dulu, teman-teman. Mari sini. Pagar ini ada beberapa material ya di sini. Dan sengaja mungkin di si Bambu Studio membuat pagar ini seakan-akan melayang ya. Wah, dengan tema yang emang benar-benar modern. Di sini kita gunakan material roster, terus kemudian ada kamprot ya, terus kemudian ada batu template di sini, area sini, lalu ada beberapa lampu. Memang ini taman belum direncanakan secara menyeluruh ya. Dari apa yang dimiliki oleh klien kami, kita pajang dulu nih di sini. Kita pajang dulu di sini sebagai nilai tambah ya. Karena kalau misalkan bangunan itu nggak ada ijo-ijonya ya kurang terlihat menarik gitu ya. Nah, terus kemudian kita ngelihat di sini ada area pagar, teman-teman semua ya. Di sini ada area pagar. Nah, ini sedikit cerita nih teman-teman semua. Area pagar ini didesain memang atas permintaan daripada klien kami. Klien kami ingin mendedikasikan bangunan ini memang yang emang didesain oleh si Bambu gitu kan ibaratnya. Makanya sebagai kenang-kenangan dia bilang gitu kan, laser cutting ini didesain seperti motif dengan bambu gitu kan. Nah, ini sebagai kenang-kenangan katanya. Bukti bahwa ini bangunan didesain oleh si Bambu gitu, teman-teman semua. Yuk masuk ke sini ya. Kita bahas area sini, area carport ya. Di area carport tentu ya, sebagaimana ciri khas si Bambu Studio, area carport pasti ditempati dengan 2 buah mobil ya. Karena kebutuhan sekarang memang manusia semakin mobile ya. Jadi suami istri itu mempunyai mobil masing-masing. Jadi di sini ada carport ya dengan 2 buah mobil. Lalu kemudian atap juga ada sedikit perubahan ya dari yang didesain oleh kita, yaitu asalnya pakai tempered glass, ini dirubah menjadi polikarbonat ya. Terus kemudian pada area sini, wah ini kita desain memang pada awalnya kita buat melayang ya, seakan-akan ketika kita masuk kita bisa menikmati area-area yang emang benar-benar ada di teras ini ya, ada di teras rumah. Di sini nanti akan ada akuarium, teman-teman semua ya, ada akuarium yang bisa dinikmati gitu loh. Ketika masuk ke sini, ini kita bisa menikmati ikan-ikan yang ada di sini. Dan di teras ini memang disarankan dibuat melayang gitu loh. Jadi kita bisa nongkrong di sini ya. Selanjutnya mungkin di area sini nantinya akan ada tanaman ya. Ini masih tanaman yang ada gitu, kita tempelin di sini ya, supaya memang rumah ini tidak terkesan bangunan aja, tapi ada hijau-hijaunya gitu. Dan dari sini kita lihat bahwa material fasad ya, kita menggunakan bahan WPC, terus kemudian juga plafon ya juga WPC ya. Ayo kita bahas masuk ke area rumah ya. Ini ada dinding kamprot dan jendela yang cukup besar ya. Nah, kita masuk. Nah, ketika kita masuk, wah, arena di sini memang cukup sejuk, teman-teman ya. Walaupun Palembang itu dikenal dengan kota yang sangat panas, tapi saya merasakan bahwa ketika diam di teras ini udara cukup sejuk. Kenapa? Karena memang kita desain gitu. Jadi di depan itu memang kita desain akuarium ya. Ada air gitu loh, elemen air. Dan angin berhembus dari timur, kemudian kena elemen air, terus kemudian kita bisa merasakan angin sejuk di sini. Nah, itu ya. Jadi konsepnya dibikin seperti itu. Jadi di teras ini kita bisa merasakan kesejukan. Terus kemudian di sini ada dinding WPC ya. Dan ini adalah rumah daripada pemilik ya. Nah, kita masuk teman-teman semua. Seperti ini. Wah, ketika saya masuk memang kesan megah
hadir di rumah ini. Walaupun memang belum tersedia interior di sini ya, belum tersedia kursi, panel dinding sebagaimana didesain. Mungkin teman-teman nanti bisa ngeliat nih cuplikan daripada desain itu seperti apa, desain interior yang jadinya yang kita desain ya, sebagaimana perencana. Nah ini kita ke ceiling ya. Ini walaupun rumah satu lantai ya, kesannya seperti rumah 2 lantai ya. Karena memang betul ya. Jadi di sini itu rumah sejajar gitu kan dengan yang kosan samping gitu. Tapi rumah ini bisa setinggi yang rumah 2 lantai gitu. Karena memang ruang tamunya benar-benar didesain cukup tinggi ya, dengan ada juga jendela nanti di atas. Dan ini memang belum jadi. Nantinya di sini ada skat partisi ya. Skat partisi sebagaimana didesain interior ya. Nanti teman-teman bisa lihat tuh cuplikannya seperti apa. Lanjut ke sini. Kita masuk ke area kamar tidur utama ya. Teman-teman semua. Nah, sebelum kita masuk nanti di area kamar tidur utama di sini ya. Itu ada WC ya. Terus kemudian ini ada kamar tidur utama. Jendela yang memang benar-benar didesain cukup besar ya, sehingga memang wah ketika dibuka udara tuh benar-benar masuk ke sini. Lalu kemudian juga ada lagi area jendela bukaan ya ke arah samping. Nah ini jadi ada juga area bukaan ke arah samping supaya memang udara panas Palembang itu benar-benar bisa tereduksi ya dengan adanya jendela seperti ini. Sebetulnya juga nanti di atas itu ada bovenly ya yang emang benar-benar bisa dibuka supaya menambah kesan sejuk ya pada ruangan. Nah ini adalah kamar mandinya teman-teman semua. Nah kamar mandinya cukup mantap nih walaupun memang belum selesai ya. Jadi ada beberapa elemen yang memang tidak diterapkan seperti wastafel, terus kemudian tempered ya di sini. Nah ini adalah kamar mandi yang secara 100% ya sesuai dengan budget udah disediakan oleh pemilik. Terus kemudian masuk ke area satunya. Nah ini ada area kamar tidur untuk orang tua ya daripada pemilik rumah. Jadi ini mempunyai bukaan ke arah taman samping yang kita gunakan sebagai akses untuk ruang servis. Di sini juga bisa kita desain untuk taman-taman gitu ya, area taman-taman. Ini juga bukanya cukup besar sehingga udara bisa masuk ke sini ke dalam pintu rumah ini ya, sehingga kita bisa merasakan sejukan di area rumah ya. Ini kamar mandi daripada pemilik orang tua pemilik rumah ya. Di sini juga karena udah sepuh, jadi ada pegangan ya, ada pegangan pada area sini seperti ini. Kamar mandinya. Lanjut kita masuk ke area yang sebelah ya. Area sebelah. Nah, di sini kita bisa melihat kamar tidur anak pertama gitu. Kamar tidur anak pertama juga memiliki jendela atau bukaan yang cukup besar nih ke area carport ya. Ke area carport. Nah, sehingga udara itu benar-benar kita rasakan. Ini benar-benar saya buka jendela ini sejuk nih. Asli ya. Udara panas Palembang tuh ketika dibuka, wah jadi sejuk gitu di sini ya. Dan kamar tidur ini memiliki 1 buah kamar mandi di area sini. Wah ini enak nih teman-teman ya, kamar mandinya gitu. Ukuran 3 meter kali 1,5 gitu. Jadi ukuran 3 meter kali 1,5 tuh bisa di sini ada tempered ya kan. Terus untuk mandinya, terus kemudian ada toilet, terus kemudian nanti di sini tuh sebetulnya ada wastafel gitu yang kita desain ya. Nanti bisa dilihat tuh teman-teman desainnya seperti apa. Lanjut, kita masuk ke area tengah. Di sini ada kamar mandi juga ya sebagai kamar mandi umum. Di sini sama ukurannya dengan yang di kamar mandi kamar tidur anak ya. Ukuran 1,5 kali 3 meter. Desain mirip juga. Dan di sini juga ada kamar tidur satu lagi, kamar tidur anak, tidak dengan kamar mandi, tapi ini memiliki bukaan ke area pintu di samping ya, samping rumah. Nah, ini area servis ya, nantinya bisa digunakan untuk sebagai taman, walaupun kamar ini milik anak ya, tapi ada tetap bukaan ke arah sana. Nah, ini adalah area ruang keluarganya teman-teman semua ya. Area ruang keluarga yang memang belum selesai, jadi masih dalam proses pengembangan ya, proses pengembangan untuk interior nantinya di sini. Gitu. Ini adalah ruang keluarganya dan ini adalah area ruang makan yang bisa kita rasakan ya
Jadi kita bisa merasakan area ruang keluarga, ruang makan ya, langsung terbuka ke area taman ya, area taman belakang. Nah, walaupun area taman belakang ini belum selesai ya, masih dalam tahap pengembangan seperti menambah-nambah tanaman dan lain-lain ya, kita bisa ngerasain sejuknya rumah ini gitu loh. Ketika kita bisa membuka ya, jadi terbuka nih dari pintu ruang tamu sampai kemudian ke taman belakang sini ya, terbuka. Terus kemudian yang belum kita bahas ke area sini dulu mungkin ya Pak. Area sini ada area dapur ya. Nah, ini adalah area dapur dengan sink ya. Ini juga belum selesai karena kitchen setnya belum tersedia ya. Terus kemudian ini juga ada bukaan ke arah taman di samping ya. Taman belakang. Terus kemudian masuk ke sini ada taman ya. Ruang servis ini untuk cuci jemur di sini teman-teman. Dan ini ada parkir sepeda dan parkir motor ya. Di area sini sekaligus ini sebagai ruang penyimpanan atau gudang, teman-teman bisa nyimpen helm, terus kemudian kunci-kunci ya, peralatan buat mobil juga bisa disimpan sini. Ini area ruang servis, terus kemudian ini ada taman, terus kemudian dapur. Emang benar-benar ruang servis itu kita letakkan di area sini ya. Jadi emang kita letakkan satu arah gitu dengan sampai ke depan ya. Lanjut mungkin kita ke ruangan yang ada di samping sini. Ini adalah kamar tidur anak ya, kamar tidur anak yang ketiga ya. Ini juga kamar tidur anak ketiga ini mempunyai bukaan ke arah taman samping sini, terus kemudian juga punya bukaan juga ke arah taman belakang. Wah, ini sangat nyaman sekali nih kamar tidur yang ada di sini nih. Jadi kita bisa dapetin 2 akses ya, sirkulasi dari taman samping dan taman belakang. Lanjut mungkin kita ke atas yuk teman-teman. Nah lanjut ini ke area atas, kita lewat sini ya, untuk nongkrong-nongkrong tuh ada di atas. Sebenarnya ini bisa dijadikan ruang jemur nanti di atas. Yuk kita lanjut ke atas. Nah ini ada area atas daripada rumah ya, area rooftopnya, nanti kita masuk lewat sini. Terus kemudian nanti di sini bisa jemur-jemur ya. Nah yang paling menarik ini rumah seperti gudang pabrik. Ada sebuah apa namanya itu ya, blower ya. Yang emang bener-bener bisa mengalirkan udara ke dalam atap sehingga rumah itu nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas katanya bilang kayak gitu. Itu tambahan ya dari pemilik ya. Jadi pemilik ini seorang insinyur, jadi dia sering ngoprek juga. Oke lanjut. Sini ini adalah area rooftop yang memang kita desain untuk nongkrong-nongkrong ya teman-teman. Nah di sini bisa nongkrong-nongkrong nih, menikmati sore hari atau di malam hari ya. Dan rooftop ini cukup luas sekali ya. Rooftop ini cukup luas teman-teman semua. Didesain 6 meter ya, 6 meter kali 3 meter untuk rooftopnya aja nih ya. Untuk rooftop, wah ini sangat nyaman gitu berada di sini. Karena kita bisa menyaksikan pemandangan, pemandangan yang cukup luar biasa di sini ya, teman-teman semua. Itu mungkin ya, teman-teman, terkait dengan rumah ini. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol dengan kontraktor yang membangun rumah ini ya. Seperti apa mungkin lika-liku pembangunan proses daripada rumah ini dan berapa biayanya kita tanya. Yuk langsung. Yuk. Hari ini kita sudah bersama dengan Pak Cepi sebagai direktur daripada Sikons. Halo Pak Cepi. Waduh, alhamdulillah sehat. Gimana Pak Cepi, Palembang? Alhamdulillah berjalan lancar ya pembangunannya. Ini yang kedua proyek kita di Palembang. Yang pertama di Villa Azhar dan ini di daerah Rafflesia ya. Masih pelaju juga sih. Overall alhamdulillah lancar, sukses. Oke, ya. Ini teman-teman mau tanya nih, lika-liku daripada proses pembangunan rumah ini. Kira-kira apa nih Pak? Ada yang sulit gak? Biasanya kita kan bangun 2 lantai itu. Ini sekarang bangun 1 lantai ya. Berapa lama waktunya? Terus seperti apa lika-liku bangun di Palembang? Ya, pertama memang banyak ya sebenarnya hambatan ataupun obstacle yang muncul di lapangan gitu. Apakah itu 2 lantai maupun 1 lantai. Tapi kalau secara teknis sebenarnya ya 1 lantai lebih mudah ya dibanding 2 lantai. Nah tapi kalau masalah yang memang paling mengganggu dan paling besar itu adalah terkait dengan manpower sebenarnya. Ya, jadi manpower itu memang kita harus datangkan dari Jawa gitu, dan di lokal itu masih terbatas secara mutu gitu. Dan dengan kultur tukang yang di Jawa kadang
mereka kan pengen pulang, tiba-tiba di lapangan kosong orang. Nah itu yang memang jadi hambatan, sehingga yang tadinya schedule kita 6 bulan ya kita mohon maaf dan kita sampaikan ke klien kita akan action selama 1 bulan. Jadinya total di 7 bulan. Oke, ini bangunan 7 bulan ya Pak Cepi. Nah, bangunan ini memang didesain oleh si Bambu dan dilaksanakan oleh si Kons. Kira-kira dari gambar rencana dengan pelaksanaan ada perubahan nggak gitu, dan berapa persen perubahannya? Kalau perubahan ada sih, cuman nggak banyak. Kemarin itu yang paling kerasanya itu adalah di site ya, di bentukan lahan. Jadi antara sertifikat dengan aktual itu berbeda banget gitu. Nah sehingga semua gedena layout itu harus kita sesuaikan ulang gitu. Makanya ada satu kamar yang waktu itu kita hilangkan di bagian belakang karena memang tanahnya udah nggak ada, udah terbatas. Nah itu yang perubahan yang sangat terasa. Tapi kalau secara fasad, secara visual hampir bisa saya pastikan perubahannya hanya di bawah 5% gitu. Tapi kalau secara di dalam memang ada beberapa yang itu banyak perubahan juga sih. Oke. Pak Cepi, ini kan luas lahannya sekitar 345 ya, dan close bangunan 250. Banyak yang nanya nih, kira-kira berapa sih biaya bangunnya gitu kan, ibaratnya. Karena gini, kalau saya nggak bisa jawab tuh Pak. Yang jawab biasanya kontraktor tuh, yang emang benar-benar bisa ngejelasin gitu, berapa sih biaya bangunan ini gitu kan. Dari perencana kan mungkin ada perubahannya. Nah yang menyesuaikan dengan kontraktor ya, deal-dealannya tuh. Nah berapa kira-kira proses bangun rumah ini? Budgetnya ini tadi saya lihat itu di 1,6 ternyata. 1,6 M ya di untuk wilayah Palembang. Ya mungkin itu sih. Ya. 1 miliar. Keadaan material yang kita gunakan semua ini khususnya untuk finishing kita datangkan dari Jakarta semua, dan mutunya juga kita belikan yang terbaik gitu, based on drawing, dan juga untuk cat dan material finishing yang lain kita ambil yang kelasnya di kelas premium. Gitu sih. Oke, baik, itu mungkin teman-teman semua ya, kita udah ngobrol langsung dengan Direktur Sikon ya, dan kita juga udah tahu bahwa total daripada biaya daripada pembangunan proses rumah ini adalah 1,6 miliar ya, dengan luas bangunan sekitar 250 meter persegi. Itu mungkin ya teman-teman semua. Thank you Pak Cepi sudah membersamai ya. Ya oke teman-teman semua, itu tadi ya review rumah daripada project si Bambu Studio ya. Ini perencanaan oleh si Bambu Studio dan dilaksanakan oleh si Kons ya. Teman-teman semua dan teman-teman semua udah tahu berapa biaya daripada rumah ini. Maka dari itu teman-teman semua tunggu terus ya, saksikan terus video-video daripada vlog project kita selanjutnya dengan di seluruh daerah Indonesia ya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman semua channel daripada si Bambu Studio. Semoga teman-teman sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan semoga bisa membangun sama kita. Oke, thank you teman-teman semua. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.